Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Khaira, NIM 203110122, asal D3 Keperawatan Padang, tingkat 1A. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang sistem kardiovaskular, yaitu jantung. Jantung merupakan organ yang sangat penting dalam tubuh manusia, karena jantung berfungsi untuk memompa atau mengaliri darah ke seluruh sel tubuh. Darah perlu kita kirimkan ke jaringan tubuh karena dua hal. Yang pertama, karena darah menyediakan zat seperti O2 dan nutrisi ke jaringan tubuh. Yang kedua, yaitu mengangkut zat-zat sisa atau zat buangan yang dihasilkan oleh jaringan tubuh agar dieliminasi oleh organ-organ sekresi seperti ginjal dan paru-paru. Setelah kita membahas tentang fungsi jantung, kita akan masuk ke anatomi jantung. Jantung terdiri atas 4 ruang. Yang pertama, atrium bagian kanan, atrium bagian kiri, ventrikel bagian kanan, dan ventrikel bagian kiri. Serta jantung juga memiliki 3 pembuluh darah. Yang pertama, pembuluh darah vena. Yang kedua, pembuluh darah aorta. Dan ketiga, pembuluh darah arteri. Atrium, jika kita menyebutnya sekalian, disebut atria. Jika kita menyebutnya satu-satu, maka ada atrium kanan dan ada atrium kiri. Fungsi dari atria ini adalah untuk menerima darah, bukan untuk memompa darah. Karena dia hanya menerima darah, maka dinding pelapis atria ini tipis. Kita akan memulai dari atrium kanan. Atrium kanan adalah atrium yang menerima darah kotor. Maksud dari darah kotor ini adalah darah yang kaya akan CO2 dan miskin akan O2. Mengapa darah ini kaya dengan CO2? Karena darah ini baru saja berkeliling ke seluruh tubuh, kecuali ke daerah paru-paru. Dan ketika dia berkeliling di tubuh, dia akan melepaskan O2 dan menerima hasil metabolisme berupa CO2. Selanjutnya atrium kiri. Atrium kiri merupakan atrium yang menerima darah bersih. Darah bersih ini maksudnya adalah darah yang kaya akan O2 dan miskin akan CO2. Mengapa darah ini kaya dengan O2? Karena darah ini baru saja jalan-jalan ke paru-paru. Ketika di paru-paru, dia akan menerima O2 dari alveolus dan melepaskan CO2-nya di paru-paru tersebut. Selanjutnya ventrikel kanan. Ventrikel kanan berfungsi untuk memompa darah kotor. Ketika darah tersebut dipompa, maka akan keluar dari jantung dan dibawa ke paru-paru. Di paru-paru nanti CO2 akan dilepas di alveolus dan akan mengambil O2. Selanjutnya ventrikel kiri. Ventrikel kiri akan menerima darah dari atrium kiri. Darah tersebut akan dipompa oleh ventrikel kiri dan diarahkan ke aorta. Dari aorta ini, darah bersih tersebut akan dialirkan ke seluruh tubuh. Ventrikel berfungsi untuk memompa darah keluar dari jantung. Karena dia untuk memompa darah, maka dindingnya tebal atau kuat. Selanjutnya kita akan membahas pembuluh di jantung. Seluruh pembuluh darah yang mengirim darah ke jantung disebut vena. Dan seluruh pembuluh darah yang menjauhi darah dari jantung disebut arteri. Sedangkan pembuluh darah terbesar di jantung disebut aorta, yang mana aorta ini berfungsi untuk menyalurkan darah bersih ke seluruh tubuh. Vena yang terletak di atas disebut vena cava superior, sedangkan vena yang terletak di bawah disebut vena cava interior. Arteri yang menuju ke paru-paru disebut arteri pulmonalis. Jantung juga memiliki beberapa katup. Yang pertama yaitu katup yang membatasi antara atrium kanan dengan ventrikel kanan.
disebut dengan katup trikuspid. Sedangkan katup yang terdapat di arteri disebut katup pulmonal. Sedangkan katup yang membatasi antara atrium kiri dengan ventrikel kiri disebut dengan katup mitral. Dan katup yang terdapat di aorta disebut katup aorta. Fungsi dari katup-katup ini adalah supaya darah yang telah dikirim tidak kembali lagi. Dan katup-katup ini akan sangat cepat menutup. Akan membahas tentang mekanisme peredaran darah pada manusia. Mekanisme peredaran darah pada manusia ada dua. Yang pertama yaitu mekanisme sistemik, yaitu sistem peredaran darah besar atau ke seluruh tubuh. Yang kedua yaitu sistem peredaran darah pulmonalis. Kita akan mulai dari sistem peredaran darah sistemik. Sistem peredaran sistemik dimulai dari ventrikel kiri yang mana akan memompa darah bersih ke aorta. Dan dari aorta ini akan disalurkan ke seluruh tubuh. Yang dibawanya adalah darah-darah bersih. Kemudian setelah disalurkan ke seluruh tubuh, darah-darah tersebut akan membawa zat-zat buangan lagi yang akan dibawa ke atrium kanan. Jadi, peredaran sistemik dimulai dari ventrikel kiri, aorta, ke seluruh tubuh, dan kembali lagi ke atrium kanan. Sedangkan untuk peredaran pulmonal dimulai dari ventrikel kanan, yang mana akan memompa darah-darah kotor menuju ke arteri pulmonalis, yang mana di arteri pulmonalis ini akan diteruskan ke paru-paru. Di paru-paru, darah tersebut akan dibersihkan dan akan memberikan CO2-nya di alveolus dan membawa O2 kembali, dan kemudian akan disalurkan lagi ke atrium kiri. Jadi, sistem peredaran pulmonal dimulai dari ventrikel kanan menuju ke arteri pulmonalis, paru-paru, dan kembali lagi ke atrium kiri. Ketika jantung memompa darah, maka akan mengakibatkan jantung berkontraksi. Ketika jantung berkontraksi, maka akan mengakibatkan tekanan pada jantung lebih tinggi daripada tekanan pada pembuluh darah di sekitar jantung. Akibatnya, darah bisa mengalir dari jantung ke pembuluh darah. Dan ketika jantung menerima darah dari pembuluh darah, maka tekanan pada pembuluh darah lebih tinggi daripada jantung, sehingga darah bisa mengalir masuk ke dalam jantung. Jadi, kesimpulannya, jantung dapat berfungsi karena jantung menciptakan perbedaan tekanan.